Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan bukti tulisan daripada Ibnul Jauzi yang menyemprot para mujassimah, yaitu kelompok Wahabi yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan bukti bahwa akidah mereka adalah akidah rusak, sehingga diperingatkan jauh-jauh hari oleh Ibnul Jauzi. Maka saksikanlah video ini sampai tuntas agar Anda bisa faham dan menerima kebenaran. Kita lihat ketika Ustadz Khalid Basalamah mentajsimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Dan ini video Ustadz Firanda ketika mengajak jamaahnya untuk mentajsimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin, kita bilang Allah, kita beriman Allah di atas, ya. Udah nggak usah tanya gimana-gimana. Dan inilah bukti bahwa Ibnul Jauzi yang kebanyakan menjadi rujukan mereka juga Wahabi, Ibnul Jauzi menyemprot akidah mereka yang rusak. Maka dengarkanlah sampai tuntas dan lihat scan kitabnya. Di dalam muqaddimahnya Ibnul Jauzi mengatakan, aku melihat ada beberapa orang dalam mazhab Hambali ini yang berbicara dalam masalah akidah dengan pemahaman-pemahaman ngawur. Ada 3 orang yang menulis karya terkait dengan masalah ini, yaitu Abu Abdullah bin Hamid, Al-Qadi Abu Ya'la, murid Abu Abdullah bin Hamid, dan Ibnu Zaghuni. Mereka semua telah menulis kitab-kitab yang telah merusak madhab Hambali. Bahkan dengan sebab itu, aku melihat mereka telah turun ke derajat orang-orang sangat awam. Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi. Misalkan mereka mendapati teks hadis, innallaha khalaqa adama ala suratihi, lalu mereka menetapkan adanya surah atau adanya bentuk bagi Allah. Kemudian mereka juga menambahkan al-wajah, muka bagi zat Allah, 2 mata, mulut, bibir, gusi, sinar bagi wajahnya, 2 tangan, jari-jari, telapak tangan, jari kelingking, jari jempol, dada, paha, 2 betis, 2 kaki. Sementara tentang kepala mereka berkata, kami tidak pernah mendengar berita bahwa Allah memiliki kepala. Mereka juga mengatakan bahwa Allah dapat menyentuh dan dapat disentuh, dan seorang hamba bisa mendekat kepadanya secara indrawi. Sebagian mereka bahkan berkata, dia Allah bernafas. Lalu, dan ini yang sangat menyesakkan, mereka mengelabui orang-orang awam dengan berkata, itu semua tidak seperti yang dibayangkan dalam akal fikiran. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka memahaminya secara zahir atau literal. Tata cara mereka dalam menetapkan dan menamakan sifat-sifat Allah sama persis dengan tata cara yang dipakai oleh para ahli bid'ah. Sedikit pun mereka tidak memiliki dalil untuk itu, baik dari dalil nakli maupun dari dalil akli. Mereka tidak pernah menghiraukan teks-teks yang secara jelas menyebutkan bahwa sifat-sifat tersebut tidak boleh dipahami dalam makna literalnya. Juga mereka tidak pernah mau melepaskan makna-makna sifat-sifat tersebut dari tanda-tanda kebaharuan. Mereka tidak merasa puas sampai di sini. Mereka tidak puas dengan hanya mengatakan sifat fi'il saja bagi Allah, hingga mereka mengatakan sifat zat. Kemudian setelah mereka menetapkan semua itu sebagai sifat zatnya, mereka berkata, kita tidak boleh memahami itu semua dalam makna arahan bahasa, seperti al-yad menjadi an-ni'mah, kenikmatan, dan al-qudrah, kekuasaan, al-maji dan al-ityan menjadi al-bir, karunia dan kebaikan, atau al-lutuf, pertolongan, dan atau as-saq menjadi asyiddah, kesulitan. Mereka berkata, kita memberlakukan kandungan semua teks tersebut dalam makna zahir. Padahal makna zahir teks-teks tersebut adalah sifat-sifat yang berlaku pada manusia. Benar, sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna zahirnya jika itu dimungkinkan. Artinya, jika tidak ada perkara yang menuntutnya untuk ditakwil,
takwil. Namun jika ada tuntutan takwil, maka berarti teks tersebut bukan dalam zahirnya, tetapi dalam makna majaz atau metaforis. Ironisnya, dan ini sangat mengherankan, mereka mengaku sebagai orang-orang yang jauh dari keyakinan tasbih, bahkan mereka sangat marah besar jika akidah tasbih tersebut disandangkan kepada mereka. Mereka berkata, kami adalah ahlus sunnah. Sesungguhnya pernyataan mereka bahwa teks-teks mutasyabihat harus dipahami dalam makna zahir pada dasarnya adalah pemahaman tasbih. Yang menjadikan ialah bahwa mereka ini diikuti oleh orang-orang awam. Aku telah menasihati mereka semua, baik orang-orang yang diikuti maupun mereka yang mengikuti. Aku katakan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, kalian adalah para pengikut teks-teks syariat imam besar kalian Ahmad bin Hanbal, semoga Allah rahmati beliau, di bawah pukulan-pukulan cambuk berkata, bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak pernah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya? Karena itu kalian jangan membuat ajaran-ajaran aneh dalam mazhab suci ini yang nyata-nyatanya bukan bagian darinya. Kalian berkata dalam mensikapi hadis-hadis mutasyabihat, kita harus memahami semua teks itu dalam makna zahirnya, padahal sesungguhnya makna zahir dari qadam adalah salah satu anggota badan, yaitu kaki. Lihat ketika Nabi Isa disebut sebagai ruhullah, orang-orang Nasrani laknatullah atas mereka meyakininya dalam makna zahir bahwa Allah adalah roh yang telah menyatu dengan Maryam. Seperti itukah cara keyakinan kalian? Lalu ada lagi sebagian dari kalian yang berkata, istawa bidzatihil muqaddas. Padahal jelas tambahan kata bidzatihi seperti ini sama dengan memahami teks tersebut secara indrawi. Tentu lebih sesat lagi yang mengartikan makna istawa dengan istaqarra, bersemayam atau bertempat. Sesungguhnya dalam menyikapi teks-teks mutasyabihat semacam ini, kita tidak boleh menyampingkan potensi akal sehat yang merupakan landasan utama dalam memahami setiap teks. Dengan jalan akal inilah kita mengenal Allah. Artinya dengan jalan memahami dalil-dalil aqliyah dan naqliyah, lalu akal kita telah menetapkan bahwa Allah Maha Qadim, artinya tidak bermula, dan segala sesuatu selainnya memiliki permulaan karena semuanya adalah ciptaan Allah. Maka bagaimana mungkin dia bertempat pada ciptaannya? Seandainya kalian berkata, kita membaca hadis-hadis tersebut dan kita berdiam diri dari mengungkit makna-maknanya, maka tentu kalian tidak akan diserang oleh siapapun. Sesungguhnya yang buruk dari kalian itu ialah bahwa kalian mengatakan teks-teks itu semua harus dipahami dalam makna-makna zahirnya. Janganlah kalian memasukkan ajaran-ajaran aneh ke dalam madhab orang salaf yang soleh ini, kata Ahmad bin Hanbal, yang nyata-nyata itu semua bukan dari ajarannya. Kalian telah merusak madhab ini dengan bungkus yang buruk hingga tidak disebut siapapun seorang yang bermadhab Hambali kecuali ia dicap sebagai mujassim, seorang berkeyakinan sesat bahwa Allah sebagai benda. Selain itu, kalian juga telah merusak madhab ini dengan sikap fanatik terhadap Yazid bin Muawiyah, padahal kalian sendiri tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, perintis madhab ini, membolehkan melaknat Yazid. Bahkan Syekh Abu Muhammad At-Tamimi sampai berkata tentang salah seorang imam kalian, yaitu Abu Ya'la Al-Mujassim, dia Abu Ya'la telah menodai madhab ini dengan noda yang sangat buruk, yang noda tersebut tidak akan bisa dibersihkan hingga hari kiamat.